Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh bersatu, bersehati satu dengan yang lain Tuhan, untuk datang di dalam hadirat-Mu Bapa, di dalam ibadah pada saat ini ya Bapa. Kami mau mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Melalui puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, Engkau juga mengurapi dan berkati dia yang membawakan firman-Mu Tuhan. Dengan firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan, boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, boleh mengubah hidup kami menjadi lebih dekat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Juga untuk pemain musik, multimedia dan segala sesuatu yang pada saat ini digunakan, Engkau juga mengurapi dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kembali menyambut para wanita Allah yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah WBI Korda Jawa Barat. Berikan tepuk tangan Allah bagi kita, haleluya. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Dia, karena kita pada Allah yang sempurna, yang siap selalu menolong kita, haleluya. Shikarala bapa. Oh, yarana Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Para wanita Allah, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan kita Allah yang maha sempurna. Dia Allah yang luar biasa bagi hidup kita. Haleluya. Tuhan Kau sempurna. Yes, haleluya. Dengan
bersama dengan kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Berada, angkat suaramu, sembah Yesus, percayalah Dia ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kuasanya mengalir, Roh Kudus yang melawat, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan ragu diteguhkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan Tuhan, mujizat Allah terjadi, karena firman-Mu selalu Tuhan menyertai hidup kami. Besar seperti Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya rabatakan ya rabatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Dengan imanmu bahwa aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kami terima kemenangan pada saat ini Tuhan. Ku terima. Mari para wanitanya Allah yang punya pergumulan hidup, katakan ku terima kemenangan. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sudah berikan kepada kami kemenangan. Kuasa itu juga Tuhan sudah berikan pada kami untuk menaklukkan musuh-musuh kami. Kami keluar sebagai wanita yang hebat, yang siap Tuhan menghadapi setiap persoalan. Karena kemenangan itu pasti bagian kami dari Tuhan. Karena haleluya. Mari wanitanya Allah, kita mau bersorak-sorak, kita mau berkatakan, ku beri kuasa bagi Allah. Naikkan pujian ini, bangkitkan rohmu pada saat ini, supaya benar-benar kita merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mari wanitanya Allah, puji Dia. Haleluya Tuhan. Diberi kuasa, amin. Yes, taklukkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Lawanku sungguh besar Tuhan. Dia yang memberikan kuasa bagi kita. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dan raja mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh. Di mana? Ya, di bawah kaki kita. Pakailah kuasa Allah. Kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawan. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Katakan sungguh besar Kau Tuhan. Yes. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan beriman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar. Katakan sungguh besar. Amin. Perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jawara. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja Jawara. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja Jawara. Oh, haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Dialah Allah yang layak dipuji. Dialah Allah yang layak disembah. Dialah sumber mujizat buat kita. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi setiap pergumulan hidup kami, Engkau sanggup menolong bagi kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh
tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menggenapi janji-janjinya. Katakan puja dengan imanmu. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Saat kau berfirman, haleluya Yesus. Ya, kemenangan itu menjadi bagian kami pada saat kami beriman denganmu Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, mujizat yang masih ada sampai hari ini, semuanya disediakan bagi para wanita Allah yang mengasihinya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat dan dipulihkan. Dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Yarana yara lamo. Yarana yara lamase. Haleluya. Yarana yara lamo. Sembah Dia. Mari wanitanya Allah, naikkan suaramu, sembah Dia. Engkau akan mengalami pemulihan saat ini. Engkau akan mengalami kelepasan. Engkau akan mengalami kebangkitan roh. Haleluya. Yarana yara lamo. Yarana yara lamase. Yarana yara lamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kelepasan, buat pemulihan, buat kesembuhan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yarana yara lamo. Yarana yara lamase. Yara batakanda yara laba shikara laba papa. Yara batakanda yara laba shikara laba yara laba. Kau akan terus berbicara kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Yara bashikara laba. Shalom, salam sehat selalu. Hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Saya memberi tema persistensi wanita. Arti daripada persistensi itu kegigihan. Kegigihan dalam perjuangan seorang wanita.
Wanita yang bagaimana? Tentu wanitanya Allah. Mari kita sepakat di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, mohon Roh Kudus memimpin perenungan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita segera akan baca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan memimpin ibu-ibu cantik dalam pembacaan firman Tuhan ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27 dikatakan, "Kata perempuan itu benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Firman Tuhan mengatakan seorang wanita Kanaan memohon pertolongan kepada Tuhan supaya menolong anaknya yang sedang kerasukan. Tidak putus-putus dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Seorang wanita Kanaan ini dengan gigih berjuang untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus bagi anaknya yang sedang kerasukan. Kita memperhatikan dia tidak henti-henti memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan menolongnya. Satu perkataan yang ada di perempuan yang gigih ini adalah fokus. Dia fokus kepada apa yang menjadi targetnya, yaitu anaknya sembuh dengan penyembuhan daripada Tuhan. Dia tidak mencari ke kiri ke kanan, persistensinya sangat luar biasa sekali. Dan dikatakan dengan gigih sampai mendapat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Juga ada di surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Amin. Sangat luar biasa sekali kalau kita mengalami satu penderitaan, satu proses dalam bertemu dengan masalah, problem, dan kesulitan. Kita jangan mengatakan, ini karena saya dihukum Tuhan. Ini karena sesuatu hal yang tidak baik, karena saya berdosa dan ini dan itu. Ini Tuhan tidak adil, ini dan itu. Kita perhatikan di surat Roma dikatakan kesengsaraan itu malah membawa kita menimbulkan ketekunan. Ada ketekunan, ada kegigihan dalam bertahan. Dan kalau kita lulus tahan uji, dikatakan timbul pengharapan, menimbulkan pengharapan. Jadi fokus kepada pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong saya. Jadi dalam kegigihan, persistensi wanita Allah itu, yaitu targetnya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Targetnya yaitu menyelesaikan apa yang Tuhan izinkan kita mengalami. Satu proses, katakan proses, satu proses
jauh lebih penting daripada hasilnya. Kalau kita sudah lulus dari proses itu, dikatakan kita timbul tahan uji. Kalau tahan uji itu sudah kita bisa lampaui, ada pengharapan. Semua adalah karena kita ketekunan. Semua karena kita gigih berjuang. Jadi panggilan untuk seorang wanita Allah adalah gigih. Katakan gigih. Katakan fokus. Dalam kegigihan tuh nggak sembarangan nabrak loh ibu-ibu cantik. Dalam fokus itu ada target, ada destinasi. Katakan destinasi. Seorang wanita Allah, dia ada destinasi yang dia akan capai. Jadi bukan asal kita tabrak kiri, tabrak kanan. Yang penting saya fokus. Yang penting saya gigih. Karena Ibu Yohana bilang harus gigih. Tidak ibu-ibu. Kegigihan itu ada konsisten. Kegigihan itu bukan mudi. Waktu saya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, saya mau. Waktu saya lelah karena nggak dapat jawaban doa, ya sudah besok lagi. No, kegigihan itu konsisten. Katakan konsisten. Kegigihan itu ada destinasi. Ada yang kita mau capai. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Amin. Jadi bukan waktu kita suka, bukan waktu kita tidak mendapatkan jawaban doa, yang kayak deui ada bulan depan lagi lah, tunggu ibadah berikutnya lah. Tidak. Kegigihan adalah panggilan seorang wanita untuk bertahan. Karena perempuan itu sangat penting. Wanita itu sangat penting sebagai tiang-tiang satu rumah tangga, tiang-tiang gereja masa depan. Amin. Dan kita dipanggil untuk menjadi figur bagi keluarga kita. Katakan keluarga. Keluarga yang menjadi fokus inti kita. Amin. Keluarga kalau damai sejahtera, gereja pun sejahtera. Amin. Gereja pun pasti bertumbuh. Jadi kita harus sungguh-sungguh gigih memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Amin. Nah, kita perhatikan. Saya mengambil beberapa contoh daripada tokoh-tokoh wanita di Alkitab. Tokoh pertama yang kita mau renungkan adalah Esther, Ratu Esther. Ratu Esther adalah wanita Yahudi yang dijadikan ratu oleh Raja Ahasiweros dari Persia. Luar biasa sekali ya. Yang dilakukan Ratu Esther itu gigih mencegah. Katakan mencegah. Mencegah pembantaian bangsanya. Dalam perjuangannya Esther, dia tidak tinggal diam. Dia tidak mengatakan, aku sedang berjuang, aku sedang persisten nih, aku sedang gigih nih. Ternyata gigih itu harus dinamis, harus bergerak terus, harus move and act. Dia terus bergerak, dia terus maju. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia dalam perjuangan kegigihannya untuk mencegah pembantaian bangsanya, mencegah untuk pembinasaan daripada seorang yang jahat yang dikatakan Haman di Alkitab. Dia tidak tinggal diam. Dia juga tidak asal seruduk kiri, seruduk kanan, yang pokoknya saya saya move. Dia total. Pertama dia lakukan adalah mencari dan mengumpulkan informasi-informasi yang lengkap. Dia juga tidak langsung bermanja-manjaan kepada raja untuk membelanya. Tidak. Dia seorang wanita dewasa yang gigih berjuang, yang memiliki pemikiran yang matang, dan dia juga ada target dan fokus. Amin. Dia mengumpulkan informasi-informasi, dan dia tahu dia nggak bisa jalan sendiri. Dia harus ada komunitas, dia harus ada tim, sehingga dia libatkan Mordekai yang dikatakan adalah pamannya dan timnya. Dan mereka berjuang dipimpin oleh Ratu Esther. Mereka kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Saat informasi itu sudah terkumpul, dan dia mengajak timnya. Dia mengajak timnya dengan sepupunya yang Mordekai, gigih berjuang, selamatkan bangsanya dengan satu tindakan. Dia memohon
kepada yang berotoritas. Yang berotoritas yaitu raja. Sebelum dia memohon kepada raja, dia doa dan puasa dulu. Dan dia nggak sendiri, dia membawa timnya. Hayo kita berdoa, bukan 3 jam, bukan 13 jam, bukan 23 jam, tapi 3 hari, 3 malam. Dan mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka hanya berdoa dan berpuasa untuk memohon yang di atas, yaitu kepada Tuhan. Belas kasihan dan pertolongan, juga kekuatan dan kemampuan. Amin. Hikmat, akal budi, bijaksana yang dia minta. Wibawa ilahi turun daripada atas dan direstui, dan dia minta Tuhan ambil alih semua pertemuannya dengan raja. Akhirnya saat dia selesai doa puasa, baru dia masuk bertemu dengan raja. Dan raja mengizinkan sehingga semua pembantaian, rencana yang jahat bisa digagalkan, dihalangi, dan dicegah. Amin. Jadi kita harus fokus, ibu-ibu cantik. Kita harus fokus, kita harus gigih, dan kita harus tahu apa sih yang harus prioritaskan. Amin. Nah, kita belajar daripada Ratu Ester yang begitu cantik, yang begitu pintar, begitu cerdas. Semua itu didapatnya daripada Tuhan. Karena dia gigih, karena dia fokus, dan dia total memohon pertolongan daripada Tuhan. Jadi jangan kita mengatakan kita total minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi kita lihat dulu kiri, kita lihat kanan dulu, ada pertolongan nggak dari yang baca-bacaan yang lain. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Ratu Ester sudah memberi pembelajaran kepada kita, yaitu total libatkan Tuhan. Tokoh yang kedua tidak kalah kerennya, yaitu Hana. Hana adalah istri daripada Elkana. Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Itu kita bisa baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4 sampai ayat 7. Di sana dikatakan bagaimana Hana sudah menikah sekian lama dengan Elkana tapi tidak mendapatkan keturunan. Rahimnya tertutup, tapi istri kedua daripada Elkana melahirkan beberapa anak. Itu membuat Penina selalu cibir kepada Hana. Kira-kira Hana dendam sakit hati enggak? Tidak. Dia tidak dendam, dia tidak sakit hati, dia juga tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia fokus. Yang kedua, tokoh yang kedua juga dia fokus. Dia memiliki destinasi dalam kegigihannya, dan di sana dikatakan bertahun-tahun tiap hari dia masuk ke rumah Tuhan. Dan dia berlutut di hadapan Tuhan, dia angkat tangan kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Karena dia tahu pertolongan yang dia butuh hanya bisa dapat datang daripada Tuhan. Dia tidak minta pertolongan orang lain, dia juga tidak WA ngegosip, tapi dia fokus hanya kepada Tuhan. Target Hana adalah memohon supaya rahimnya dibuka dan dipercayakan untuk melahirkan 1 anak. Dan dia bernazar kalau dia diizinkan untuk melahirkan seorang anak, dia akan memberi nama Samuel dan akan diserahkan kepada Tuhan untuk dijadikan hamba Tuhan. Dia tidak omdong, dia tidak asbun. Saat sekian tahun, akhirnya dia hamil dan dia lahir. Dia tepati, dia melahirkan seorang bayi laki-laki, dan dia tepati janjinya kepada Tuhan, yaitu memberi nama Samuel kepada baby boynya, dan dia serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu cantik sudah gigih, sudah tekun berjuang dan berjanji kepada Tuhan, tepatilah janjimu.
Amin. Sehingga Tuhan tahu bahwa engkau adalah orang yang penuh integritas. Ternyata seorang wanita Allah yang gigih, dia memiliki integritas. Dia fokus, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia total menghadapi Tuhan dan libatkan Tuhan. Seorang wanita yang gigih, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengatakan, oh aku give up dong, habis Tuhan tidak tolong aku. Orang lain ditolong, kenapa aku tidak? Ops, hati-hati bicara. Seorang wanita Allah, dia tidak pernah menyerah. Dia juga tidak pernah menyalahkan Tuhan karena dia tahu Tuhan tentu tolong dia. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Tetap berjuang, tetap gigih, tetap memiliki keperkasaan sebagai seorang wanita Allah. Persistensi wanita itu sangat perlu kita lakukan. Amin. Dan tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, tidak pernah give up, tidak pernah hopeless juga. Dia tahu di dalam Tuhan itu ketekunan, tahan uji, membawa kepada pengharapan kepada Tuhan Yesus, Sang Penjunan, Juru Selamat setiap manusia. Amin. Nah, tokoh ketiga yang perlu kita teladani, perlu kita pelajari adalah seorang Ruth, wanita Moab yang meninggalkan penyembahan berhalanya dan mengiring Tuhan Yesus melalui penginjilan, pengajakan daripada mertuanya yaitu Naomi, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan sampai dia mengatakan kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku. Itu kita bisa pelajari, baca di Rut pasal 1 ayat 16 dan 17 dan pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Saat kita menabur kebaikan, saat kita tunduk hormat kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati, taburan kita tidak pernah sia-sia. Karena Ruth dia fokus melayani mertuanya yang adalah juga melayani Tuhan. Saat engkau melayani keluargamu, saat engkau melayani suamimu, engkau melayani mertuamu dan anak-anakmu, engkau sudah melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak mengurapi, tidak pernah tidak memberkati apa yang kau lakukan. Pada waktunya engkau akan menuai. Seperti Ruth dipercayakan seorang suami yang bernama Boaz. Dari Boaz di Injil Matius pasal 1 ayat 5, 6 dan 16 mengatakan silsilah Daud lahir. Amin. Silsilah Daud lahir. Dari Daud seorang anak manusia lahir. Dipercayakan oleh Bapa Surgawi menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kecewa kalau Tuhan belum menjawab apa yang kita inginkan. Tetap gigih, tetap tabur yang baik. Saat engkau menabur yang baik, Tuhan juga memberkati keturunan-keturunan yang gagah perkasa. Keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Tuhan izinkan dalam generasi kita gilir ketiga dan keempat. Hari ini kita sudah belajar daripada tokoh Alkitab tentang persistensi, yang itu Ratu Esther, Hana, dan Ruth. Kita pelajari bahwa kita panggilannya sebagai wanita Allah. Wanita Allah yang tidak tinggal diam, tapi wanita Allah yang diurapi Tuhan, penuh kekuatan, penuh kegagahan, penuh keperkasaan, penuh kegigihan, fokus, dan juga tidak pernah menyerah, apalagi putus asa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, hambamu sudah selesai bicara. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan mengurapi, memetraikan setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Setiap perkataan hambamu yang berasal daripadamu, engkau metraikan, engkau berkati sehingga bertumbuh dalam hati nurani setiap
wanita Allah yang persistensi, setiap wanita Allah yang cakap dan perkasa, setiap wanita Allah yang cakap dan membawa dampak. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu-ibu, kita sama-sama menutup ibadah Korda Jabar bulan ini. Kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat yang indah di mana kami boleh bersama Tuhan Yesus mengikuti ibadah Korda Jabar. Tuhan, kami rindu kebersamaan ini boleh kami alami terus di dalam Engkau Tuhan Yesus, supaya kami boleh terikat dengan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memberi pengharapan buat kami Tuhan, untuk kami selalu berjalan bersama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa mujizat-Mu masih terjadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai setiap ibu-ibu, para wanita WBI Korda Jabar ini di dalam setiap keberadaan mereka. Lawat Tuhan Yesus satu persatu, karena kami percaya Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan Yesus. Bawa mereka Tuhan Yesus untuk lebih dekat lagi kepadamu, berharap hanya kepadamu. Engkaulah sumber pengharapan kami, kekuatan kami, kasih-Mu bahkan sempurna yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang kami sudah persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan, inilah keberadaan kami, inilah yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Maka damai sejahtera daripada Tuhan, kasih setia, anugerah, penyertaan Tuhan, berkat yang melimpah kepada setiap ibu-ibu yang ambil bagian maupun yang ada di rumah, yang sama-sama beribadah pada hari saat ini. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami percaya apa yang menjadi usaha dan pekerjaan ibu-ibu dibuat berhasil. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bahkan persekutuan bersama dengan Tuhan memimpin dan menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.